Hai semua, gua Wasa dan salam tim casing. Ya udah lama nggak bikin video tim casing ya karena kesibukan. Sekarang akhirnya gue bahas karena casingnya ada banyak banget. Ini ada buat 13 Pro sebelah kanan gua dan 13 mini sebelah kiri gua. Kalau dari teman-teman pasti kelihatannya kebalik mana kanan mana kiri ya. Nih, kenapa yang 13 Pro kelihatan lebih banyak ketimbang yang 13 mini? Karena sejatinya yang 13 Pro ini gua mantepin menjadi daily iPhone gua. Bukan daily driver ya. Daily driver gue tetap si Android, sementara masih pakainya S21 karena harusnya pindah ke Z Fold 3 tapi belum gue pindahin semua datanya. Jadi sementara masih S21 Ultra. Terus secondary-nya iPhone, dan iPhone-nya kan karena ada dua, jadi gue pakainya ya, maksudnya gue bilangnya primary yang ini. Yang ini ntar dulu, ini juga baterainya mati lagi. Jadi belum sempat gue cas karena masih ngetes yang 13 Pro. Dah, overall ini casing semuanya ada 25 yang 13 Pro dan ada 11 yang 13 mini. Berarti total semua ada 36 case. Nggak mungkin semuanya gue bahas di satu video ini, jadi akan dibikin video terpisah. Yang mana yang mini ntar dulu. Kita bahas yang 13 Pro ini dulu ya. Semuanya gue beli di GetWit. Nah, nanti gue taruh aja link deskripsinya di bawah. Itu toko sebenarnya udah langganan gue banget dari lama ya, dari zamannya Kaskus. Karena tokonya juga dari tahun 2007 kalau nggak salah. Dan yang mana kalau ngomongin tahun 2007 ya belum ada Xiaomi, Realme, ataupun Vivo, ataupun apa Infinix juga belum ada kali di Indonesia ya guys. Oke, bakal panjang banget soalnya videonya. Dan karena ini casing semuanya ada mereknya, jadi tidak usah diragukan lagi soal detail dan kameranya pasti aman. Nggak ada tuh yang namanya efek-efek vignette di casing-casing yang sudah ada mereknya ini. Ada Fusion, ada Switch Easy, ada juga Get Guard, ada juga VRS, dan apa? Oh udah ding. Yang Spigen belum ada, itu menyusul aja nanti. Oke, langsung aja dari kamera yang di atas biar lebih detail. Oke, ini dia ya yang gue punya warna Sierra Blue. Ini temper glassnya gue pakai merek apa ya, gue lupa deh. Pokoknya nanti gue taruh aja juga di deskripsi. Gue suka yang ada cekungannya ya. Jadi biar kamera depannya itu nggak bias kalau kena temper glass, biasanya kayak gitu. Makanya gue demen yang ada cekungannya seperti ini ya. Nanti gue taruh aja di deskripsi. Gue lupa banget soalnya mereknya apa. Yang pertama kita bahas dari Switch Easy dulu mereknya, dan tipenya ini adalah yang artis ya. Ini keren banget sih, full color. Kalau teman-teman iPhone 13 Pro-nya yang warna putih lebih keren sih. Oke, ini dia aslinya seperti ini ya. Tadi warna putih tuh karena emang ada backgroundnya aja. Aslinya ini transparan. Langsung aja kita pasangin ke handphone-nya. Oke, looks-nya seperti ini ya. Dan iya terlihat sih bagian sininya yang mengikuti warna handphonenya. Ini warna biru ketemu kuning, merah, biru tua, dan kuning sini mata gue sih ngeliatnya nggak cocok sih. Tapi ya balik lagi ke selera sih ya guys. Ini tuh kanan kirinya bagian pinggirnya adalah soft case, sedangkan yang tengahnya ini adalah hard case. Ini casing hybrid. Yang nantinya akan menguning duluan adalah bagian pinggir-pinggir yang karet ini guys. Biasanya karena yang tengah ini yang keras lebih lama sih. Dan ini kalau feeling dari gua karena dia casingnya lumayan tebal, jadi MagSafe agak nggak nempel dipasangin di casing seperti ini. Ya ini kayak handphone kenanya tuh juga udah berat, pakai casing ini berasa tambah berat karena casingnya juga tebal sih. Tombol powernya tidak begitu clicky, pun begitu tombol volumenya juga nggak clicky banget, agak mesti ditekan-tekan sedikit sih. Mute switchnya gampang diraih pakai kuku ya. Sip, kita lanjut ke casing yang lain. Oke, selanjutnya casing gengsi ini, MagSafe yang bisa dipakai ya. Jadi ini Switch Easy tipenya adalah Mag Crush. Kenapa gue bilang casing gengsi? Karena casing yang model begini tuh yang membedakan kasta antara iPhone 11 dengan 12 dan 13. Karena ada ininya guys, lingkaran magnet buat nempelin MagSafe-nya. Gitu loh, jadi ya kelihatan dari jauh tuh walaupun ini ada kameranya 3, wah ini iPhone 11 apa 12 apa 13 nih ya kalau dari jauh dilihat orang. Kalau nggak ada lingkaran begini disangkanya kan masih iPhone 11 gitu loh, 11 Pro. Tapi kalau ada gininya nih antara 12 atau 13 Pro gitu. Makanya gengsi nih ya, ini casing paling gengsi men. Langsung kita pakein ya. Oke, looks-nya seperti ini. Wah kelihatan warna aslinya cakep sih. Ya. Cuma nih kalau saran gue aja buat temen-temen beli casing yang model begini, belinya jangan satu,
2 gitu atau 3 minimal buat ganti-ganti. Kenapa? Soalnya ini juga sama kayak casing yang sebelumnya. Ini pasti akan menguning nih cepet yang bagian pinggirannya sini karena adalah soft case. Hard case-nya yang tengah ini pasti aman. Belum lagi di sininya juga nih di pelindung kameranya juga ini pasti akan menguning soalnya ini juga agak-agak soft case sih kenanya, bukan hard case nih. Jadi kalau ditaruhnya kayak ini pasti aman lah. Terus kalau tengkurap juga aman. Padahal gue udah pakai tempered glass. Bibir lebihannya ya nih lihat ya, tuh tebel ya. Udah pokoknya kalau casing yang udah ada mereknya kayak Switch Easy ini pasti aman lah. Ini gue ngasih tahu looksnya aja seperti ini. Kalau misalkan dipakein di iPhone 13 Pro mungkin yang teman-teman beli juga warnanya sama kayak gue, yaitu Sierra Blue. Oke. Untuk detailnya di sini ada hidung babi nih ternyata ya, tuh di sebelah sini sebelah kirinya. Terus semuanya pasti presisi dan ini ada tipenya tulisannya Make Easy. Lanjut ke casing yang selanjutnya, masih banyak guys. Oke, selanjutnya ini ada 4 tipe casing, tapi tipenya sama semua ya. Jadi tipenya tuh namanya beda-beda. Ada yang Play, 2 ini Play, dan 2 lagi adalah Odyssey. Kenapa gue bilang sama aja? Karena kita tuh include tali lanyardnya, tali gantungan atau strap gantungan, terserah teman-teman mau selempangan gini ya, atau dikalungin kayak ya kalung biasa tuh. Jadi bedanya gitu, kalau yang Play kita tuh dapatnya talinya kayak tali sepatu bulat-bulatnya gitu ya. Sedangkan kalau yang Odyssey kita dapatnya yang lebar, modelan seperti ini. Ya pokoknya gitulah. Ini untuk yang cewek-cewek sih biasanya yang Play. Sedangkan kalau yang Odyssey buat cowok-cowok. Nggak tahu sih dari gambarnya aja gue nebak-nebak. Padahal cowok-cewek sebenarnya sama aja nih, unisex sih. Kita buka dari yang Play dulu ya. Ada 2 macam nih. Ntar gue kasih lihat isinya apa aja. Oke, isinya begini, masih dikasih tempatnya lagi ya. Ini tuh casingnya sebenarnya sama aja sih. Transparan warna putih nih. Terus yang ini juga ya transparan warna putih sama persis. Tuh ya. Yang ngebedain cuma tali lanyardnya. Ini kalau yang hitam ya seperti ini dapatnya talinya ya. Tuh guys. Tuh materialnya seperti ini dan ini tuh besi berat loh. Tuh. Pokoknya ini besi bukan plastik, berat juga. Metal lah ibaratnya. Terus yang satu lagi warnanya cewek banget. Tuh cerah begini. Nah, dan ininya juga berwarna silver untuk ujung talinya, sedangkan kalau ini kan berwarna black gitu loh. Nah intinya sih kalau dipakein ke handphonenya sama aja ini kedua warnanya karena kan sama-sama transparan ya. Cuma ada gimmick si ininya, tali ininya loh. Nih pertama-tama untuk yang talinya ini gue pakai yang ini aja deh, yang cerah ya, biar kelihatan lebih jelas. Nih di ujung talinya teman-teman putar buat ngeluarin si ininya. Ini juga boleh. Nah kalau udah kelepas semua begini, ini yang apa sih penguncinya ibaratnya nih teman-teman keluarin dulu satu ya. Ini harusnya bisa sih. Tar dulu, tar. Nah tuh udah keluar satu. Ini teman-teman taruh sini. Tuh. Dan ya udah, nih masukin lagi ke sini. Nah, udah dah. Jadi digantung, bisa buat tali selempang, buat gimana. Gile, 13 Pro digantung-gantungin gitu ya. Semoga nggak dibetak orang di jalan, guys. Habis itu ya udah nih tinggal kencengin lagi, diputar. Ini masih ada plastiknya. Teman-teman bisa lepas nanti plastik pelindungnya ini. Dan ya udah, habis itu nih digantung ya. Ditaruh di selempang di badan teman-teman, di pundak kanan ke pundak kiri, ke perut kiri atau sebaliknya terserah. Habis itu ya tinggal adjust aja mau ketinggiannya atau pendeknya semana, pakai adjustable yang ini, adjuster yang ini. Gitu. Jadi kenanya casing ini emang casing fashion, hybrid juga. Kanan kirinya soft case, tengahnya adalah hard case. Dan ya sejatinya ini bisa buat digantung-gantung, fashionable tapi juga ini aman karena si dari boxnya ini sih ada tulisan shockproof. Mana tadi ya gue lihat ya? Gue lihat ada kok. Cuma gue lupa deh. Nggak ada di sini. Tapi shockproof kok. Lupa gue. Oh, yang ini deh. Nih, yang Odyssey ini ada military grade-nya. Ternyata bukan yang ini, guys. Salah.
Nah, jadinya seperti ini ya. Ini kalau yang hitam juga nanti teman-teman gantungin ya gitu. Coba kita lihat kalau misalkan yang hitam dipasangin gimana ya. Oke, jadinya kayak begini. Kalau warna hitamnya yang dipasangin sama Sierra Blue. Looksnya sebenarnya gue lebih cakep, lebih seneng sama yang warna biru ini sih karena senada sama si handphonenya. Tapi ya kalau teman-teman senengnya sama yang hitam ini juga ya nggak apa-apa sih, selera aja lah ya ibaratnya. Tapi kalau iPhone 13 Pro teman-teman yang warna hitam sama ini menurut gue cocok sih. Gitu kalau mau digantung ya. Kalau gue sih kayaknya enggak deh. Mendingan dipegang aja pada digantungin begini. Ngeri dibetak coy. Ya wes, kelar untuk yang Switch Easy Play. Sekarang kita cobain yang Odyssey ya, yang lebih ini, lebih protektif lagi. Oke, sekarang kita coba yang Odyssey-nya. Ini ada yang camo green, sedangkan yang ininya rainbow. Wah, langsung aja deh dibuka. Oke. Oh lebih komplit ya yang ini, banyak isinya dan camo. Dah. Sedangkan yang satu lagi ini, nah, kita buka juga. Sama sih. Casingnya sama aja nih. Tuh, sama aja ya. Gua ambil satu aja berarti. Nih biar taruh sini aja. Nah, ini talinya rainbow. Waduh, rainbow banget ya. Pelangi banget ini mah, anak gue demen ini. Oke, ini bukan modelan tali sepatu tadi dan ini emang kelihatan lebih sturdy sih, lebih kuat gitu. Ini juga kenanya adalah case hybrid tuh ya, dan ini pasti lebih kuat sih, ditambah ini juga cantelannya dia bukan ngebulet kayak yang Play tadi, sedangkan ini lebih kayak simetris gitu, ada sudut-sudutnya. Dan ini modelannya juga klip begini buat pengaitnya. Jadi ini yang rainbow langsung diklip begini. Wow, gampang ini, cetik gitu doang. Dan tara, udah jadi. Gitu, silahkan digantung di leher. Ini juga ada adjustnya, mau dipanjangin atau mau dipendekin, biasalah kayak kita biasa ngatur tas ya. Switch Easy ada-ada aja bikin modelan begini. Nice lah. Oh ini nggak bisa muter ini ya, nggak bisa muter menyesuaiin, jadi harus kita benerin manual dari awalnya. Kita mau masangnya gimana, jadi jangan sampai salah ngeklipinnya. Dah nih, udah bener ngeklipnya, jadi ya udah seperti ini. Kalau dipasangin dengan yang kemonya atau motif kayak abri gini ya guys. Kalau warna hitam keren sini lagi-lagi handphonenya. Gitu. Cuma kalau warna hitam nggak kelihatan iPhone 13 Pro. 13 Pro itu belinya yang Sierra Blue biar kelihatan ini adalah iPhone baru. Buat yang masih mikirin soal gengsi atau fisik utamanya. Nah sekarang kita cobain yang rainbow. Dan wow, seperti ini ya. Ini rame sekali. Ini cocoknya warna putih nih kalau mau pakai yang rainbow begini. Kalau yang hitam pun menurut gue kurang cocok sih karena ini warnanya terlalu cerah sih. Dan ini casingnya kalau nggak dipakein tali-talian seperti ini tetap bagus gue ngeliatnya, karena bagian bawahnya juga terlindungi. Kalau yang Play tadi tuh sebenarnya bolong guys, di sini gue lupa ngasih tahu, sorry. Pokoknya ini ketutup, yang Play itu nggak ketutup bagian bawah sini. Terus ini juga oke. Volumenya clicky, powernya juga lebih clicky. Ini nggak ada brandingannya. Oke. Oh ada deh, Switch Easy di sini, dan di atas ada coakan begini buat apa ya? Nggak tahu gue. Tuh, ini mute switchnya juga bisa diraih dengan mudah sekali. Dan karena ini adalah casing yang military grade, bismillah. Oke ya, cukup. Dan kita lihat. Oke, masih menyala. Aman, nggak ada lecet-lecetan. Karena ya teman-teman taruh telentang aman, taruh tengkorak juga aman. Ya, pinggir-pinggirannya lumayan tebel. Jadi walaupun pakai tempered glass pun masih aman. Oke, sekarang kita lanjut ke casing yang selanjutnya. Ini udah beda merek ya. Oke, ini gue beli cuma satu tipe aja. Mereknya Fire S Design. Dan ini tipenya tuh yang Damda Glide
Pro. Jadi ada tempat kartunya. Ini sebelumnya juga udah pernah gue bahas di iPhone 12 Pro yang sebelumnya ya. Dan casing ini sepengalaman gue muat sampai 3 kartu guys. Tuh tebel banget. Ngebuka tempat kartunya di slide gini, enak banget tuh. Ada kayak mekanik gitu, jadi otomatis nah gitu sendiri gitu loh. Tutup sendiri terus bukanya. Nah, gitu sendiri juga. Oke. Langsung kita pakai ini. Oke. Nah, tebel banget coy. Parah. Tahu nggak? Saking tebelnya lihat bagian bawahnya, guys. Tuh, sampai apa ya? Bisa dibilang diserongin gitu loh. Dan ini tebel banget. Jadi soal proteksi nggak usah diraguin lagi ya. Lihat juga bibir lebihannya, tuabel pisan. Tuh, tebel banget ini. Aman lah pastinya kalau teman-teman taruh tengkurap ataupun telentang ya. Telentang agak otek-otek dikit sih. Cuma ya ini pastinya aman. Dan surprisingly ini tombol volumenya, powernya enak banget dikliknya. Terus ini juga tombol volumenya juga enak, cetaknya bukan kliki ya. Terus di sini disediain juga dua lubang buat si hidung babi. Materialnya sih ini menurut gua hybrid karena kanan kirinya karet, sedangkan yang tengahnya ini karet juga cuma keras banget nih. Terus yang ininya ya pasti plastik sih. Muat 3 kartu dan pastinya MagSafe sama NFC jadinya nggak bisa kalau teman-teman pakai casing ini, mesti dilepas dulu. Sepengalaman gua kayak gitu, termasuk ya MagSafe itu wireless charging ya. Ya maksudnya gitu nggak bisa lah. Dan looksnya tuh seperti ini tuh. Dia teman-teman bisa lihat tebel banget sih, parah. Gue nggak kebayang kalau misalkan iPhone 13 Pro Max yang dipakein casing seperti ini guys ya. Oke, ini pasti casing aman kenanya. Dah sekali gitu aja, langsung kita lanjut ke casing yang selanjutnya. Oke, selanjutnya gue ada 5 casing. Ini tipenya sama, cuma beda warna. Mereknya kalau teman-teman belum pernah dengar ya, ini adalah GetGuard. Tipenya adalah cross. Terus di tiap paket penjualannya, ini kita dapat tali lanyard seperti ini. Dan ini tuh talinya random ya setahu gue. Dan ini cuma perbedaan warnanya aja. Gue ada yang putih, ada yang hijau. Ini yang grey, yang abu, ini navy, biru, dongker, sama yang hitam ya. Jadi cuma beda warna aja. Gue keluarin semua ya. Oke, jadi isi dalamnya masih ada plastikan lagi semuanya seperti ini. Tuh. Jadi sama semua modelnya, cuma berbeda di warna pinggirannya aja. Frame kameranya sih sama persis ya. Ada busanya lagi, ada busa dalamnya, dan semuanya ada busa dalamnya. Intinya ini finishingnya adalah frosted. Oke, jadi kayak begini semua casing-casingnya. Dan bisa dilihat ya kemiripannya, dia cuma sama di bagian lingkaran kameranya nih, pelindungnya, sama tombol-tombolnya juga berwarna ya ada warnanya, intinya kayak gitu. Nah, kita cobain dulu dari yang warna navy ini. Oke, nah jadi frostednya seperti ini ya. Warna handphone kita akan terlihat matte doff seperti ini, looks nice, gue suka. Terus untuk finishingnya juga seperti ini. Wow, tebel banget ya untuk pelindung kameranya. Mantap. Ini tombolnya dapatnya yang warna biru. Terus ada brandingannya, mereknya GetGuard di sini, bagian bawah seperti ini, dan bagian pinggir ada hidung babi ya. Karena tadi kan juga dikasih ininya ya, tali lanyardnya ya. Aman nih. Tuh, nggak langsung kena layar kita kalau taruh tengkurap. Kalau telentang juga pasti aman. Agak cetek-cetek karena ya ininya tebel ya, kayak yang tadi udah gue bilang. Oke. Ini pasti aman semua, kamera juga pasti aman, nggak usah dites. Dan ini gue rasa untuk MagSafe nggak bisa, tapi kalau wireless charging biasa teman-teman taruh di bawah begini gitu ya, di atas wireless chargingnya ini bisa. Ini nggak begitu tebel-tebel banget untuk yang bagian tengahnya, karena ini hard case, sedangkan yang sininya adalah soft case. Jadi casing ini kenanya adalah hybrid. Pinggirannya yang berwarna seperti ini aman dari kekuning-kuningan gitu. Ini dipegangnya soft banget sih, lembut gitu loh. Cuma kalau tangan kita lagi dingin banget nih, kayak gue sekarang di ruangan AC, kan nggak ada keringet nih, ini jadinya licin sih dipegangnya gitu. Ini untuk yang biru dongkernya sudah. Sekarang kalau yang hitamnya seperti ini, oh gue lebih cocok ngelihat yang ini sih. Dia tombolnya juga berwarna hitam, ini ya metalik ya, GetGuard juga. Ya samalah, ini tombol volume, hidung babi, oke seperti ini.
lebih adil gitu ngelihat warna hitam di frame kameranya, jadi nggak ada nabrak di bagian sebelah sininya sih kalau mata gua ngelihatnya ya. Ya, terus ini yang berwarna hijau, hijaunya ternyata hijau tua, jadi mirip-mirip kayak Green Army gitu. Ini juga tombolnya warna hijaunya hijau metalik tapi tidak nyambung sedikit sih, malah kayak kebiru-biruan dari angle tertentu. Ya, looksnya seperti ini kalau berwarna hijau. Habis itu nih yang warna grey dulu. Ini greynya masih oke, gue ngeliatnya masih nyambung lah. Warna grey dengan warna birunya di sini juga emang birunya tuh agak-agak ke abu-abuan ya. Tombolnya dia warna hitam kita dikasihnya, tombol volume, power, kliki-klikinya sama, dan ada warna hitamnya di sini. Kalau ngelihatnya nyerong begini cocok sih. Ada dua warna hitam di sini, dan di mereknya. Tapi kalau ngelihatnya dari atas banget kayak gini, mata gue ngelihatnya kurang cocok. Jadi kayak ada 3 warna yang menurut gue nabrak banget di warna hitamnya ini sih. Sedangkan pinggiran di sini abu-abu soalnya tuh ada bibirnya. Gitu, selera ya. Nah, habis ini yang transparan. Menurut gue ini aman sih harusnya kalau yang ini. Tuh, enggak juga deh. Untuk tipe ini gue sukanya warna hitam lah. Ngomong-ngomong, oke, dia untuk lubang mic sama speakernya masing-masing ya lubangnya. Keren lah, presisi pastinya ini. Oke, cakep. Dan iya sih, gua nggak suka nih yang begini. Selera sih ya guys. Cocokan yang warna hitam bener-bener kalau mau lah. Nih, tuh kan, aman, cakep banget. Oke, ini untuk yang tipe cross dari GetGuard. Selanjutnya kita bahas tipe GetGuard yang lain. Oh, ini merupakan favorit. Gue ngeliat di tokonya banyak yang laku guys. Tipenya apa? Nih, habis casing yang ini ya. Oke, mereknya GetGuard juga, cuma ini air case. Dan tipisnya atau tebelnya di cuma 0,4 mm aja, ultra slim. Ini juga modelannya sama dengan 3 warna, white, clear, sama black. Gue keluarin dulu ya. Oke, jadi casingnya seperti ini. Ini yang white, ini yang clear, dan ini yang blacknya. Langsung kita coba pasang ya. Waduh, anjay, gue lupa kalau ini adalah casing style. Jadi ini jangan dibanting-banting coy. Nah, looksnya seperti ini. Mata gue ngeliatnya kayak ada warna hijau gitu sih, ya nggak sih? Tapi enggak deng, hitam sih kelihatannya. Oh, ini mungkin kelihatan hijau karena dia menutupi warna biru. Hitamnya juga nggak hitam banget, soalnya dia kayak smoke black gitu. Dan gue suka finishingnya, dia matte gitu, jadi tidak meninggalkan bekas sidik jari. Dan ini feelsnya bener-bener tipis, terus juga agak-agak licin kalau tangan teman-teman tidak keringetan kayak gue sekarang di ruangan ber-AC. Kalau tangannya keringetan mungkin lebih gripnya lebih enak kali ya. Dan ini juga ya terlihat lah untuk bagian frame kameranya tuh ada pelindungannya. Tapi kalau ditaruh tengkurap kayaknya langsung kena lensanya deh, karena ini si frame-nya tidak terlindungi sama casingnya guys. Coba dulu deh, coba taruh begini, terus gua, oh iya sih, ngeri, serem. Terus ini juga kalau ditaruhnya tengkurap, iya, nggak ada perlindungan bibir lebihnya juga sih. Tuh, jadi rata ya sama si frame-nya ataupun sama handphonenya. Jadi tempered glass-nya lebih tebel. Kalau ditaruh tengkurap langsung kena ke tempered glass. Jadi bisa dibilang casing ini tuh tepat buat teman-teman yang mungkin lebih suka ngantongin handphonenya. Kalau terpaksa pun ditaruh ya, saran dari gua sih naruhnya mendingan begini. Ya, tengkurap. Kenapa? Karena kalau misalkan lecet ya, misalkan sama-sama lecet taruh di atas meja, gue lebih prefer lecet si tempered glass ketimbang lecet si kameranya, frame-nya. Karena kalau frame kamera sampai lecet tuh lebih susah nyari penggantinya ketimbang tempered glass. Kalau frame kamera gue nggak suka pakai tempered glass, dikasih kaca lagi pelindungan tambahan ya, karena suka ngebias. Jadi lebih baik udah biarin aja sih. Jadi udah ditaruhnya mendingan tengkurap gitu ya. Ini untuk yang warna hitamnya. Ngomong-ngomong, ini materialnya sebenarnya bukan hard case, bukan soft case juga sih, tapi kayak plastik, tapi tipis gitu loh, tipis banget, nggak ada brandingan sama sekali. Ini keren sih, cocok lah buat teman-teman yang suka sama casing tipis seperti ini ya. Sekarang coba yang ininya, yang
clearnya. Looksnya seperti ini. Nah, ini juga masih ada plastik tambahan, plastik film gitu. Tuh ya, bisa dilepas nantinya kalau teman-teman beli. Jujur kalau gue sih kurang suka yang clear begini karena aslinya handphone ini kan doff gitu loh, tidak mengkilat, tapi ini jadinya mengkilat gitu. Tapi gripnya lebih keset yang ini, karena materialnya beda. Dia bukan gini ya, bukan matte begini, nggak halus seperti yang Mate 2 ini. Jadi gripnya ini lebih mantap aja gitu loh. Ini tangan gue walaupun nggak keringetan, tapi dipegangnya mantap. Oke, ini looksnya seperti ini pokoknya. Dia tuh untuk bagian tombol-tombol power ataupun tombol volumenya bolong ya guys. Jadi ya tidak ada tombol tambahan. Jadi biar berasa emang tipis aja gitu untuk casingnya. Ngomong-ngomong dilepasnya susah juga ini. Nah, kemudian yang ini yang frosted atau yang white-nya. Oke, gue sih lebih suka ini. Iya, cakep beneran. Terus logo-logonya juga samar-samar, tidak terlihat. Dan ya dari sudut tertentu tapi terlihat juga. Nih untuk tombolnya tuh bolong tuh ya. Jadi langsung kepencet tombol powernya dan tombol volumenya juga langsung kepencet. Switch mute switchnya juga ini nggak perlu pakai kuku juga sebenarnya bisa tuh. Pakai ujung jari juga bisa karena ya tipis. Gitu deh. Nih bagian atasnya seperti ini, garis antena kelihatan, tombol power ke kanannya, terus lubang-lubangnya juga masing-masing, tidak dibikin oval semua, nggak ada lubang hidung babi pastinya ya. Oke, sip. Ini selesai untuk yang get guard dan tadi casing sebelumnya. Sekarang kita menuju ke ringke. Nih banyak favorit dari teman-teman nih, kalau ringke tuh banyak yang pakai ya. Lanjut. Oke, ini selanjutnya lumayan banyak nih. Ringke semua, total ada 9 casing. Ada yang Air 2 biji, Fusion dan Fusion X, terus yang Air S nih dingin ya, ada 2 juga, sama yang Onyx ada 3 macam. Mari kita bahas satu persatu, mulai dari yang air biasa aja, nggak pakai es, jadi tidak dingin. Oke, 2 warna seperti ini, satu yang clear, satu yang smoke black. Kita coba yang smoke black dulu. Oke, looksnya seperti ini, jadinya glossy dan nyeplak sidik jari sih. Kelihatan nggak ya di kamera ya? Kelihatan nggak ya? Kelihatan sih harus itu tuh ya. Nah, terus juga mengubah tampilan iPhone 13 Pro teman-teman yang tadinya matte menjadi kelihatan glossy seperti ini. Dan menurut gua ini hitamnya tuh yang smoke black, maksudnya casingnya cocok di warna merah serta putih, serta hitam ya. Karena ya smoke black gini, gua ngeliat di Sierra Blue ini tidak cocok sih, mata gua ya, selera balik lagi. Oke, kita lihat di bagian atasnya seperti ini, tombol powernya oke, aman, nggak kliki tapi enak. Terus nih bagian bawahnya juga tidak satu-satu tapi dibikin oval seperti ini. Ada hidung babi seperti biasa dan tombol volumenya serta mute switch yang aman pakai kuku ya. Terus untuk perlindungannya bagian depan layar, oke, ada bibir lebihan di bagian atas sama di bagian bawah aja, tengah-tengahnya nggak ada. Terus perlindungan kameranya juga tebel, aman. Jadi kalau teman-teman taruh tengkurap ataupun ditaruh telentang, so pasti aman. Tapi ini bukan casing protektif, masih kenanya style case yang melindungi dari jatuh-jatuh sedikit aja. Jadi kalau misalkan jatuh dari pangkuan celana gitu, kantong celana teman-teman lagi duduk ya, semoga tidak apa-apa. Nah, sekarang kalau yang clear kita pasang. Oh ya, by the way, ini casingnya full soft case ya. Jadi kalau teman-teman mau pakainya yang lebih awet warnanya, jangan beli yang ini clear, kecuali clearnya mau beli banyakan, beli 2 atau 3 buat ganti-ganti. Ini pasti cepat menguning nih. Sebulan atau 2 bulan seiring pemakaian bisa lebih cepat, apalagi kalau tangan teman-teman itu tipe yang keringetan. Ini biasanya tuh 2 minggu aja sudah cepat menguning dari pengalaman gua ya. Gitu. Ini cakep sih kalau yang ini mah. Warna aslinya keluar. Kalau pakai yang clear ini, dipegangnya enak, nggak licin juga, keset lah. Dan ya udah, looksnya seperti ini pasti aman semuanya lah, nggak usah dicoba-cobain lagi ya. Ada hidung babi juga nih. Banyak yang nggak ngerti juga hidung babi buat apa. Coba dibantu jawab aja buat teman-teman yang udah tahu ya, yang udah ngikutin video tim casing gua dari lama. Oke, ini yang Air selesai. Sekarang kita lanjut ke yang Air S. Yang Air S ada 2, hitam sama ini berwarna ungu sih ya.
Oke, yang hitam seperti ini, dan ini sebenarnya grey, tapi greynya grey lavender grey, jadi ungu ke grey-greyan gitu. Terus nih di belakangnya ada tulisan soft filling coating. Jadi bedanya yang air sama yang air es, ini tuh es maksudnya solid sih kalau menurut gua. Jadi kalau yang tadi itu kan agak-agak transparan, baik yang clear ataupun yang blacknya, yang smoke black ya, bukan agak-agak transparan, emang transparan sih. Nah kalau yang ini, yang RS, dia warnanya itu solid. Jadi kalau hitam ya udah hitam semua. Kalau ini yang warna lavender ungu ya udah ungu semua gitu loh. Terus kalau dipasang ya seperti ini, agak-agak menyaru sih warna Sierra Blue sama yang greynya ini. Jadi looksnya gue ngelihatnya clean, bagus, dan ini kotak banget ya kelihatan pinggirnya. Jadi wah, bisa berdiri, mandiri. Berarti bagus, ini casingnya lurus gitu loh untuk bagian telapak bawah sininya guys. Karena handphone aslinya aja kan emang kalau didiriin begini bisa. Ini casingnya agak-agak protektif sih. Jadi kalau teman-teman taruh tengkurap ataupun telentang aman-aman aja. Nih taruh telentang juga menurut gue masih aman-aman aja gitu. Karena ya nih bibir bagian casingnya aman, tebel tuh, doer ya, kayak yang lagi nonton nih, doer bibir. Terus bagian atas kosong, tombol power oke. Ini kliki nih, nggak kedet-kedet gitu. Kliki enak. Terus wow, ini ada hidung babi, jangan sampai ketinggalan. Terus nih bagian bawahnya seperti ini. Oh, ini ada apa? Tulisan apa nih? Apa tuh? Made in Korea. Oh, yowes. Oke, ini hidung babinya kanan kiri ya. Baik juga nih Adil buat gantungin tali lanyard. Nah, dah. Ini looksnya seperti ini dari belakang kalau warna lavendernya. Kalau dari depannya ya seperti ini. Oke, notif nyala terus ya, maklum soalnya handphone emang dipakai. Terus nih yang hitamnya, oh pakai magic ah. Oke, ini yang hitamnya begini. Oh, ini lebih cocok. Gue ngeliat ada ini tompel hitamnya, terus ketemu ini, terus ini juga warna hitam. Gue bawa kameranya lebih cocok ini sih. Cuma dari depan kelihatannya ya basic banget nih, standar banget ya. Casing yang aman-aman aja ini. Buat yang nggak neko-neko mungkin orangnya kayak David Gadgetin, orangnya lurus baik gitu ya. Ini casing yang tepat buat doi. Tadi udah ditaruhnya telentang, sekarang kalau tengkurap, oh, aman juga ya guys. Dah, nih buat yang demen ringke menurut gue ini udah oke sih. Seneng yang simpel-simpel ya. Ringke Onyx Air S ini aman. Lanjut sekarang kita ke ringke Fusion. Nah, kalau Fusionnya ada dua, Fusion X sama ini Fusion yang banyak dipakai sama teman-teman juga. Even handphone Cina juga banyak nih yang model kayak gini. Ini yang smoke black, sedangkan yang ini adalah yang army atau yang camo ya. Basic, camo basic ya, tulisannya kayak gitu. Nih, seperti ini, dan kayak biasa ada plastik pelindungnya lagi. Nanti kalau teman-teman mau lepas ya udah lepas aja. Dan kayak begini looksnya ya bagus lah. Bagus. Ini mirip-mirip kayak yang Get Guard tadi ya. Gue sukanya yang begini. Jadi pinggirannya juga hitam smoke black gini, serta di bagian kameranya juga hitam smoke black seperti ini. Jadi lebih adil gitu kelihatannya. Coba kita lihat didiriin apakah aman. Oke, aman. Casing bagus. Sana telentang. Nah. Oke, ini juga casingnya agak aman. Ternyata kalau dibanting-banting ya, it's okay. Gue pede buat handphone semahal ini dibanting-banting karena ya emang sudah terbukti ringke Fusion gue udah pakai juga dari zaman apa ya? Dari zaman dulu masih jadi reviewer di channel Droidline. Ini gue pakai di Samsung Galaxy Note 10 gue, di apa lagi ya? Ya pokoknya banyak lah. Ini soalnya si ringke lumayan baik, bikinnya nggak buat iPhone aja, tapi buat Android yang lain juga nice dibikin. Jadi kalau ngomongin detailnya ya ini hidung babi ada di kanan sama di kiri ya. Terus ya udah seperti inilah looksnya, pokoknya kayak gini, ntar tinggal dilepas aja plastiknya. Bingung gua bahas apa lagi soalnya casingnya begini-begini doang kan. Pokoknya di video ini cuma nunjukin aja looksnya seperti apa casingnya kalau misalkan dipakein di iPhone 13 Pro teman-teman. Nah ini warna Sierra Blue ketemu sama camonya, looks nice, hitam merah, hitam biru muda, sama ini yang ini kan kayak abu-abu ya. Wah cakep, ini logo Apple-nya juga pas kena bayangan cakep sih, tuh samar-samar gitu ya. Tuh kalau kena bayangan kelihatan Apple kroaknya nice. Ini cakep nih yang ini nih, suka gue jadi ngelihatnya nih. Kan kalau yang Fusion X ini ada ya yang tidak camo. Pokoknya bedanya kalau yang Fusion ini polosan aja. Kalau yang Fusion X dia tuh ada ininya nih. Tuh. Ada tambah-tambahan apa namanya? Anti cracknya.
Terus juga tuh kelihatan lebih ada tonjol-tonjolan kan. Nah ini anti cracknya juga. Casingnya tuh hybrid, kanan kirinya adalah soft case, tengahnya hard case. Pun begitu yang Fusion biasa juga ini kayak begini, hybrid juga ya. Ini jauh lebih aman buat dibanting-banting sih ketimbang yang ini ya. Jadi ya enjoy. Oke, cukup. Selesai untuk yang tipe Fusion. Sekarang kita cobain tipe yang terakhir serta casing yang terakhir juga bisa dibilang, yaitu adalah Ringko Onyx. Nah, ini dia yang Ringko Onyx-nya. Langsung aja casingnya, soalnya ya tempatnya cuma begini, sama aja sih, cuma ada tulisan Onyx gini ya guys. Ini ada 3 macam, yang hitam, navy, sama yang ini ada aksennya X gitu. Sebagai info aja, ini casing Ringko Onyx menjadi salah satu casing favorit gue di iPhone 12 kemarin. Kenapa? Karena dia punya 3 hal yang gue suka. Pertama, dia tuh mungkin terlihatnya tebel ya, tapi sebenarnya profile si casing ini tuh tipis. Jadi dipegang itu enak, nggak berasa bulky banget. Walaupun handphone kita tuh sudah bulky ya, 13 Pro itu lebih tebal sedikit banget daripada iPhone 12 Pro, tapi berasa tebelnya karena baterainya dia juga lebih keren banget. Nanti video reviewnya menyusul. Dan ini untuk apa namanya, tombolnya juga enak. Jadi tombolnya dia kayak metal tapi sebenarnya plastik sih, yang dikasih warna yang agak-agak kayak apa ya, bisa bilang kayak metal gitu. Terus ini juga ada hidung babi di sebelah kanan kirinya, ciri khasnya si Ringko Onyx ya. Terus yang terakhir adalah nih soal gripnya. Dia tuh punya finishing belakangnya atau bawahnya mirip-mirip kayak sandstone, tapi nggak sekasar ataupun kayak amplas gitu, enggak lah. Masih lebih halus, cuma gripnya tetap berasa kayak amplas intinya gitu. Kalau teman-teman tahu amplas 1000 lebih kasar sedikit ketimbangnya itu kan, ya amplas 1000 halus banget ya. Kalau yang ini tuh masih lebih enak aja. Nih looksnya, kalau yang X seperti ini, kalau teman-teman nggak suka ada coret-coretan ala-ala kayak ini, kayak street fashion kayak gitu-gitu sih, streetwear gitu ya. Kalau nggak suka ya ambilnya yang polosan gini aja. Pokoknya looksnya seperti ini, dia ada bagian bibir lebihan di bagian atas sama di bagian bawahnya aja. Yang pinggir kanan kirinya enggak, makanya yang tadi gue bilang profilnya berasa tipis gitu loh. Nggak tebel ada bibir lebihan di sininya. Karena cuma ada di bagian atas sama di bawah aja. Kalau taruhnya telentang gini aman, taruh tengkurap juga aman. Gitu ya, nih yang warna hitamnya. Kalau yang warna birunya, oke, looksnya seperti ini. Cocok-cocok juga, masih masuk nih warnanya. Oke. Terus juga casing ini bukan hybrid ya, dia full ini soft case semua. Jadi nggak ada juga kok yang warna transparan ya, semuanya tuh warna solid begini. Oh ya, ini bagian dalamnya seperti ini ya. Tuh, ini ada bacaan yang biasanya nggak pernah dibaca juga tuh, Ringko Onyx made in Korea kayak gitu. Nah, nih cakep kok. Tuh, mau taruhnya telentang aman, digesek-gesek, ditengkurepin kayak gini juga aman, nggak langsung kena si tempered glassnya. Oke ya, udah selesai. Kayak biasa, kamera yang depan buat tahu favorit gua casingnya yang mana aja. Oke guys, jadi 2 casing favorit gue. Yang pertama adalah Switch Easy yang Make Crush ini, dan yang satu lagi yang Air Case justru ya, yang tipis banget, yang minim perlindungan, tapi dipegangnya soalnya enak. Soalnya si iPhone 13 Pro ini gede. Ini yang finishingnya Frozen White. Kita mulai dari yang Air Case-nya ini dulu ya. Tuh, cakep di warna apa namanya, Sierra Blue-nya. Nggak norak menurut gue. Terus juga kesannya kalem. Terus juga apa namanya, finishingnya dia matte, jadi tidak meninggalkan bekas sidik jari. Cuma yang minusnya yang kayak tadi gue bahas aja sih, nggak bisa ditaruh di tengkurap. Bisa sebenarnya, cuma jangan. Dan ditaruhnya ya enakan telentang seperti ini. Sama handphonenya harus lebih sering dikantongin, takut jatuh aja sih, ngegeser gitu mungkin dari mobil, kalau atau teman-teman duduk gitu juga dia bangun, hati-hati aja. Intinya ini casing kenanya casing style. Buat yang tidak suka casing bulky, ini bisa gue rekomendasiin. Terus juga MagSafe masih bisa nempel walaupun tidak nempel-nempel banget, karena ya ini kenanya ya tipis banget casingnya. Terus NFC juga masih bisa kebaca. Dah, intinya kayak gitu aja. Terus untuk yang agak proteksinya tapi tetap stylish, gue lebih milih yang Make Crush ini dari si siapa lupa namanya, Switch Easy. Dan yaudah, ini casing gengsi ya, kayak tadi gue bilang. Harus ada lingkaran MagSafe-nya, jadi biar menjadi pembeda. Ini bukan iPhone 11 Pro. Mungkin kelihatan dari jauhnya kayak iPhone 11 Pro karena buletannya ada 3 kameranya. Cuma tidak.
Ini teman-teman bisa mengiranya antara 12 Pro ataupun yang 13 Pro. Cuma ya lebih tepatnya kalau mungkin orang itu paham banget kamera bobanya ini gede banget ya. Ya ini adalah iPhone 13 Pro gitu sih guys. Casing gengsi. Wajib dipakai kalau misalkan ada meeting-meeting nantinya. Kalau misalkan sudah boleh ketemu sama orang buat meeting-meeting offline lagi. Ini yang bakal gue pakai. Tapi overall semua casingnya bagus sih. Sementara ini doang, maksudnya 2 yang bakalan gue pakai tuh ya 2 casing ini aja. Masih di rumah, ya gue pakainya yang slim ini aja. Tapi kalau mesti jalan keluar gitu, misalkan ke hari-hari beli belanja bulanan, ya pakainya yang ini. Takutnya ya jatuh aja, jadi pakainya yang agak tebelan gitu ya. Ya udah, paling segini aja video tim casing kita kali ini. Terima kasih buat Getwit yang udah ngadain casing-casingnya. Ini keren-keren semua. Teman-teman kalau mau beli ada kode voucher khusus ya kalau tidak salah. Nanti gue taruh aja di deskripsi di bawah. Jadi teman-teman pastiin belinya di Getwit. Ada di Topet, ada juga di Shopee, ada juga di e-commerce lain mungkin ya. Pokoknya nanti linknya gue taruh aja di deskripsi. Teman-teman tinggal klik, jadi nggak usah nyari-nyari lagi. Oke, terima kasih banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga dong ya ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.